Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafizi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan. Setelah sekian lama saya tidak bisa mengupdate video di YouTube, di channel YouTube saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita pada hari ini. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada 3 bulan ke belakang saya tidak bisa mengupdate apa-apa karena kesibukan sebagai CPNS, yaitu melakukan kegiatan latihan dasar ya. Lasar, nanti teman-teman yang lulus nanti juga bakalan seperti itu. 3 bulan yang pertama dengan metode blended learning ya, di web MOOC, terus dan lain-lainnya lah, sampai nanti terakhir ada seminggu klasikalnya seperti itu. Dan bagi guru itu setelah laporan lasar beres pun harus dilanjutkan dengan laporan PIGP, program induksi guru pemula, dan alhamdulillah sudah beres dan dilanjutkan lagi dengan UAS anak sekolah semester 1 ganjil ya. Dikarenakan kesibukan itu saya tidak bisa mengupdate video apa-apa ya. Pada kesempatan kali ini saya hanya membagikan beberapa cara perhitungan ya, integrasi SKD dan SKB gitu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih menyimak dan mensupport YouTube saya. Jadi, terima kasih banyak bagi yang sudah like dan subscribe. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengintegrasikan SKD dan SKB. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan SKD dan lolos perankingan, saya ucapkan selamat, dan sudah melaksanakan SKB, saya ucapkan selamat. Tinggal teman-teman harus berhitung bagaimana apakah teman-teman masuk perankingan, diintegrasi ataukah tidak, seperti itu. Nah, saya harap semoga teman-teman semuanya bisa masuk perankingan di integrasi SKB dan SKD sehingga nanti teman-teman dinyatakan lulus sebagai CPNS di tahun 2021 ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, langsung aja ya perhitungannya gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah melaksanakan SKB ya, itu langsung ketika setelah pengumuman langsung dicatat saingan teman-teman yang lulus, yang masuk perankingan yang statusnya P ya, sehingga itulah yang menjadi saingan teman-teman ketika menghadapi SKB nanti. Nah, dan di SKD dan SKB pun teman-teman bisa memantau live score-nya di YouTube ya. Bagi teman-teman nggak perlu pusing dengan transparansi nilainya karena semuanya sudah disiarkan di YouTube dan teman-teman bisa mengecek semuanya apakah saingan teman-teman atau satu formasi dengan teman-teman dapat nilai berapa, setinggi apa, bisa diurutkan dari live streaming yang ada di YouTube, live score-nya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang dapat nilai SKD urutan-urutan 1-2 ya, berarti 1-2-3 untuk yang formasi 1 itu masih ada kemungkinan tetap untuk menjadi CPNS. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin gitu. Karena saya sendiri sudah membagikan tips di video saya yang sebelumnya. Ketika saya SKD saya di ranking 5, tapi saya bisa menyusul di SKB ranking 1, sehingga ketika diintegrasikan SKD dan SKB, saya jadi nomor 1 di formasi saya. Seperti itu. Nah, teman-teman pun juga bisa seperti itu, jangan patah semangat. Yang masih melaksanakan ujian hari ini juga silahkan berjuang dengan maksimal ya. Jangan lupa berdoa dan meminta doa restu dari orang-orang terkasihi, teman-teman semuanya, dan serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga teman-teman bisa melaksanakan ujian dengan maksimal. Nah, untuk
SKD ini misalkan ya, kita langsung aja perhitungannya gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung mencatat ketika pengumuman SKD itu saingan teman-teman yang lulus itu siapa dan nilainya berapa gitu. Contoh misalkan kalau saya bukan saya, maksudnya contoh aja dia nilainya gitu ya. Kalau SKD-nya itu dapat 400 poin ya, 400 poin seperti ini ya. Di zaman dulu 400 poin sudah lumayan tinggi, tapi di zaman sekarang 438 pun masih susah untuk lulus ya. Ada yang tidak lulus gitu. Jadi jangan senang dengan nilai 400 gitu. Nah, 400 poin ini untuk mencari nilai integrasinya nanti ketika integrasi SKD dan SKB itu dibagi dengan total poinnya. Total poinnya itu karena 110 soal 550 poin ya, dikali 100%. Ya. Kali 100%. Nah, teman-teman bisa hitung aja dengan kalkulator ya. Kalau kita hitung dengan kalkulator, dapatnya adalah 400 dibagi 550 ya, dapatnya adalah 72,7 ya. Dapatnya adalah 72,72%. Nah, seperti ini ya. Ini SKD yang teman-teman dapat ya, misalkan kalau nilai teman-teman ada 400 yaitu 72,72% gitu. Nah, di peraturannya SKD ini bobotnya hanya diambil 40%-nya gitu. Jadi 72% ini nggak langsung diintegrasikan dengan SKB gitu. Jadi teman-teman harus mengalihkannya dulu dengan 40% gitu. Jadi bobot 40%-nya adalah ya, tinggal dikaliin aja ya, 40 per 100 dikali 72,72 ya. Kita kali 0,4 ya. Dapatnya adalah 0,4. Dapatnya adalah 29,09 ya. Jadi teman-teman hanya berbobot 29,09 gitu. Nah, segini ya. Kalau di pengumumannya nanti nggak pakai persen gitu. Jadi cukup ditulis 29,09 sama BKN-nya. Gitu. Nah, saingan teman-teman semuanya tinggal dicari ya. SKD ini langkah awal teman-teman untuk setahap lagi masuk menjadi CPNS ya. Nah, tinggal ketika SKB teman-teman bisa memprediksi berapa nilai yang harus teman-teman raih terhadap saingan teman-teman semuanya. Tipsnya sudah saya bagikan di video sebelumnya, nanti saya pajang di pojok kanan ya. Misal kalau teman-teman dapat SKB-nya adalah 350 poin ya. 350 poin ya, ini sebenarnya 350 udah lumayan besar ya, karena yang benar-benar bagus itu 350, tapi rata-rata biasanya di bawah 300 gitu. Jadi susah sekali dapat 350. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin bisa sampai 350 atau 400 skala 500 ya, karena soalnya ada 100 kali 100% ya. Coret-coret, dapatnya adalah 70% gitu ya, teman-teman, dapatnya adalah 70%. Nah, bobot yang diambil dari soal SKB ini adalah 60%. Ya, jangan sampai kebalik. SKD 40%, SKB adalah 60%.
Jadi 70 maaf, persennya dulu ya. 60/100 dikali 70. Ya, teman-teman kira-kira dapatnya berapa ini? Kita hitung pakai kalkulator aja. 70 kali 0,6 ya. Dapatnya adalah 42 poin. Gitu. 42 poin. Nah, jadi total yang teman-teman dapat ketika integrasi adalah 29,09 ditambah 42. Gitu. Ditambah 42 ditambah 29,09. Jadi total poinnya adalah 71,09 total integrasinya. Ya. Total integrasinya segini. Nah, gitu. Nah, misal teman-teman seperti ini nilainya, gitu. Ketika SKB berlangsung, ya, teman-teman minta kepada saudara, istri, atau suami, atau orang tua untuk memantau live streamingnya. Ya, kalau perlu live streamingnya itu terakhir di-download juga, biar teman-teman ada bukti tentang nilai teman-teman semuanya, gitu. Dan langsung dicari di bagian akhir ketika video mau berakhir itu kan sudah pada selesai nilainya dan diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling besar. Itu tinggal langsung teman-teman cari nama saingan teman-teman semuanya, gitu ya. Langsung kalau teman-teman integrasiin sendiri, gitu. Karena di sini tidak ada formasi guru ya untuk CPNS, jadi Serdik jadi nggak jadi masalah gitu ya, formasi teknis dan kesehatan. Jadi insya Allah ketika teman-teman sudah mengurutkan, ternyata teman-teman masuk rankingan SKB integrasinya gitu ya. Misalkan yang diambil satu, teman-teman masuk ranking 1, insya Allah teman-teman tahun ini akan dinyatakan lulus sebagai CPNS ya. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan mati-matian, berjuang dengan belajar yang rajin ya, karena tahun ini teman-teman bakalan diangkat menjadi CPNS. Dan jangan berkecil hati bagi teman-teman yang belum masuk rankingan integrasi SKB dan SKD-nya, dicoba lagi di tahun 2022 karena bakalan ada lagi CPNS berikutnya ya. Jangan patah semangat, terus berjuang. Segini tentang penilaiannya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Dan saya harap ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan memprediksi apakah teman-teman lulus atau tidak ketika selesai SKB ini. Dan bagi teman-teman yang masih berjuang silahkan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh ya, karena katanya masih ada ya yang hari ini SKB pun ya. Sampai terakhir nanti, saya harap apapun hasilnya itu tidak mematahkan semangat teman-teman, tidak membuat teman-teman menjadi patah semangat ya. Pokoknya terus berjuang apapun hasilnya. Bagi teman-teman yang lulus, ya saya ucapkan selamat dan Anda baru masuk ke kehidupan yang sebenarnya ya, karena tes itu hanya sekedar kemampuan ujian awal gitu, karena sesungguhnya itu tes yang berikutnya adalah yang jauh lebih sulit ya, karena banyak yang harus dipikirkan. Perjuangan yang sesungguhnya itu ketika sudah lulus gitu. Bagaimana teman-teman harus mempersiapkan pemberkasan, mempersiapkan tes kejiwaan, tes kesehatan, SKCK dan segala macamnya dengan seluk-beluk harus online dan segala macamnya. Itu lumayan ribet gitu dibandingkan dulu yang dengan langsung pengumpulan langsung ya. Kalau sekarang harus diinput satu-satu, nama anak, nama orang tua, sekolah di mana, lahir di mana, pekerjaan apa, semuanya, nama mertua, semuanya harus diinput ya.
untuk pengisian riwayat hidup itu lumayan ribet, dan ketika sudah lulus pun teman-teman harus menghadapi nanti dalam setahun kurang, yaitu namanya LASAR ya. Kalau dulu namanya prajabatan, kalau sekarang namanya LASAR dengan metode blended learning ya, MOOC gitu. Terus ada klasikalnya juga. Oke, saya ucapkan selamat. Sekian dulu video saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.